teman-teman, bertemu lagi dengan saya Esther Ayuning Tias. Dan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, sebuah kisah Lydia penjual kain ungu. Dalam kesempatan kali ini saya mohon teman-teman klik tombol subscribe agar saya lebih semangat menyampaikan firman Tuhan. Mari kita langsung baca di kitab Perjanjian Baru Kisah Para Rasul. Mari kita langsung baca di kitab Perjanjian Baru Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 15. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. 16 ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil 2 di Asia. 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. 16 ayat 8. Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas. 16 ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. 9 ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. 16 ayat 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami ke Neapolis. 16 ayat 12. Dari situ kami ke Filipi, ke kota pertama di bagian Makedonia. Ini suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Dalam perjalanan mengelilingi kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem
dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikian jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkannya mereka. Setelah melintasi Misi, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang kaum Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Telah duduk kami berbicara ke perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang berbicara kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian firman Tuhan kali ini. Semoga teman-teman semua mengerti bahwa Tuhan juga terkadang memanggil kita untuk
menjadi berkat bagi sesama kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati semua.